Hai teman-teman, gimana nih kabarnya selama di rumah? Baik-baik aja atau baik-baik banget? Sebelum itu, kenalin kami dari kelompok 5 Psikoterapi Kelas D Psikologi Universitas Brawijaya. Kira-kira teman-teman pernah nggak sih ngerasain yang namanya stres? Mungkin stres karena tugas sekolah, stres karena banyaknya tugas yang harus dikerjain, atau stres karena di rumah aja. Nah, buat kamu yang mungkin pernah dan lagi ngerasain stres sekarang, jangan bingung ya. Yuk kita belajar coping stres biar kamu tetap produktif di masa pandemi seperti ini. First of all, kita bakal ada cuplikan berita mengenai belajar daring selama pandemi. So, disimak ya teman-teman. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengkritik pelaksanaan pembelajaran daring yang dianggap mengesampingkan kesehatan mental siswa. Hal ini tergambarkan dari kisah tragis seorang siswa di Goa, Sulawesi Selatan yang tewas bunuh diri diduga stres akibat tugas berat saat menjalani pembelajaran secara daring. Konsep Merdeka Belajar lewat pembelajaran jarak jauh atau belajar daring yang sejatinya dianggap solusi bagi pendidikan di masa pandemi justru membuat siswa stres dan psikologi anak terganggu. Layaknya efek domino pandemi yang menyebabkan ekonomi terpuruk, angka kemiskinan naik, juga berpotensi menimbulkan kekerasan psikis dan fisik terhadap anak. Saatnya mengevaluasi sejauh mana kemampuan siswa kita dalam menakar beban yang harus dipikul di masa pandemi. Saudara, seorang pelajar SMA di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diduga bunuh diri. Siswa kelas 2 SMA ini nekat mengakhiri hidupnya dengan dugaan mengalami depresi akibat beban pelajaran jarak jauh atau online. MS ditemukan tak bernyawa di dalam kamarnya. Siswa kelas 2 SMA ini nekat mengakhiri hidupnya di rumahnya di dusun. Hai halo teman-teman, setelah melihat video yang kami tayangkan, sekarang kita bahas yuk tentang coping stres selama belajar online. Nah, yang pertama, apa sih sebenarnya stres itu? Kata stres sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti tekanan. Kalau secara definisi, stres adalah respon psikologis dari setiap individu ketika dihadapkan pada suatu perubahan atau ancaman. Yang mana perubahan atau ancaman itu dapat memicu timbulnya stresor atau tekanan yang mengharuskan individu untuk beradaptasi. Selanjutnya ada gejala stres. Gejala stres itu ada 4 reaksi. Yang pertama adalah reaksi fisik, di mana individu akan sakit kepala, merasa kelelahan fisik, denyut jantung yang berdebar, dan juga telapak tangan yang berkeringat. Terus ada reaksi perilaku. Individu akan berbohong, menyalahkan orang lain, mencari perhatian orang lain, atau biasanya ia akan suka menyendiri. Lalu yang ketiga ada reaksi proses berpikir. Individu akan mencari perhatian orang lain, terus ia akan bersulit berkonsentrasi, kehilangan harapan, tidak memiliki prioritas hidup, dan juga berpikir negatif. Dan yang terakhir adalah reaksi emosi, di mana ia akan mudah cemas, mudah tersinggung, merasa diabaikan oleh sekitar, dan juga sulit merasa puas. Lalu ada juga dampak stres pada akademik. Nah, dampak ini ada dampak fisiologis, psikologis, dan juga dampak sosial. Untuk fisiologis, biasanya jantung menjadi berdebar saat kelas hendak dimulai, atau tekanan darah tiba-tiba meningkat. Terus suhu tubuh yang meningkat, keluarnya keringat dingin, kepala kita menjadi pusing, perut mulas, dan biasanya mudah lelah. Kalau untuk psikologis, biasanya depresi, merasa frustasi dengan tugas-tugas yang ada, merasa kecewa dengan hasil belajar yang diperoleh, merasa bersalah, kebingungan, takut, merasa tidak berdaya, cemas, merasa tidak bergairah mengikuti semua proses pembelajaran, dan perasaan yang selalu gelisah. Nah, selain dampak fisiologis dan psikologis, terdapat juga dampak sosial yang dirasakan, seperti halnya tugas menjadi terbengkalai dan menumpuk, aktivitas sehari-hari yang tidak produktif, dan juga intensitas berkomunikasi atau bersosialisasi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengacu pada struktur usia penduduk, maka kelompok rentan yang terdampak pada kesehatan jiwa dan psikososial akibat infeksi COVID-19 diantaranya adalah perempuan, anak, remaja, dan lansia.
Anak-anak dan remaja tidak luput dari dampak kebijakan pembatasan penyebaran virus melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Ruang gerak yang terbatas dan minimnya interaksi dengan teman sebaya selama masa pandemi dapat mempengaruhi terhadap kesehatan jiwa mereka. Stres berkepanjangan yang dialami oleh individu dapat mengakibatkan penurunan kemampuan untuk beradaptasi dengan stres. Dampak stres itu ada yang positif dan negatif. Beban stres yang dirasa berat dapat memicu seseorang untuk berperilaku negatif, seperti merokok, konsumsi alkohol, tawuran, seks bebas, hingga penyalahgunaan nafza. Sedangkan dampak positif dari stres berupa peningkatan kreativitas dan memicu perkembangan diri. Selama stres yang dialami masih dalam batas wajar individu tersebut, stres tetap dibutuhkan untuk pengembangan diri seseorang. Lalu stres yang saya alami wajar nggak sih? Nah, stres yang kamu alami sangat wajar ya untuk kamu rasakan, karena setiap orang tentu pernah mengalami stres itu sendiri. Kondisi ini tidak selalu membawa dampak buruk buat kamu loh. Memang terkadang ada kalanya kita harus merasakan stres untuk menyeimbangkan hidup kita dengan belajar memangkas emosi-emosi negatif yang muncul. Selain itu, stres yang kamu rasakan juga akan segera berakhir saat kondisi yang menyebabkan tekanan tersebut dapat kamu lewatin dengan baik. Penelitian mengenai tingkat stres pada mahasiswa sesuai pilihan fakultas mereka telah dilakukan pada beberapa universitas di dunia. Prevalensi mahasiswa diduga yang mengalami stres didapatkan sebesar 38 hingga 71%, sedangkan di Asia sebesar 39,6 hingga 61,3%. Sementara itu, prevalensi mahasiswa yang mengalami stres di Indonesia sendiri didapatkan sebesar 36,7 hingga 71,6%. Nah, ada lagi nih, penelitian yang menyebutkan bahwa hasil analisis univariat menunjukkan sebagian besar responden memiliki tingkat stres sedang, yaitu sebesar 48,4%. Tingkat stres terkait akademik yang terbanyak adalah tingkat stres berat, yaitu sebesar 51,6%. Tingkat stres terkait hubungan intrapersonal dan interpersonal terbanyak adalah tingkat stres berat, yaitu 42,6%. Sedangkan tingkat stres terkait hubungan belajar mengajar yang terbanyak adalah tingkat stres sedang, yaitu 42%. Tingkat stres terkait hubungan sosial yang terbanyak adalah tingkat stres sedang, sebesar 53,2%. Tingkat stres terkait keinginan dan pengendalian terbanyak adalah tingkat stres sedang, yaitu sebesar 39,9%. Sedangkan dampak positifnya yaitu berupa peningkatan kreativitas dan memicu pengembangan diri, selama stres yang dialami masih dalam batas kapasitas individu. Stres tetap dibutuhkan untuk pengembangan diri pada mahasiswa. Gimana sih cara mengatasi stres yang saya alami? Apa sih yang bisa saya lakukan? Nah, buat kamu yang bingung, kamu bisa melakukan coping stress. Dalam istilah psikologi, coping stress ini merupakan cara atau upaya yang bisa kamu lakukan untuk meredam maupun mengurangi dampak dari stres yang kamu alami. Selanjutnya adalah strategi coping stress. Nah, strategi coping stress ini ada dua. Yang pertama adalah emotion focus coping. Fokus pada penanganan emosi kamu. Jadi, kamu tidak hanya fokus pada masalah yang sedang kamu hadapi, namun kamu juga fokus pada emosi yang sedang kamu rasakan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi respon emosi negatif dari stres yang kamu alamin. Contohnya dengan melakukan hal-hal yang kamu senangi, seperti meditasi, curhat ke teman, menulis diary atau menulis buku, berdoa, dan yang lain-lain. Yang kedua adalah problem focus coping, yaitu fokus pada penanganan permasalahan. Nah, kamu akan berusaha meredam stres dengan melakukan upaya untuk menyelesaikan semua masalah yang kamu alami. Contohnya, ketika kamu merasa stres karena banyak sekali tugas dan kewajiban yang harus kamu lakukan. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Ya, kamu bisa menyicil atau mengerjakan satu persatu dari setiap tugas yang kamu punyai. Nah, yang terakhir adalah kebermanfaatan dari coping stress itu sendiri. Yang pertama, dapat menjaga kesehatan fisik kita. Kedua, dapat meredam stres yang kita rasakan. Yang ketiga, dapat melatih kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, hari-hari kita akan menjadi lebih tenang. Yang kelima, tugas-tugas akan menjadi terorganisir kembali. Yang keenam, kamu akan menjadi lebih bahagia. Dan yang terakhir, akan menyeimbangkan kehidupan kamu.
Hal apa aja sih yang bisa kamu lakukan kalau kamu lagi stres? Yang pertama, coba kamu istirahat sebentar dari semua rutinitasmu. Karena kalau kamu bekerja secara terus-menerus, maka kamu juga akan kelelahan nantinya. Dan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ferawati pada tahun 2016, dikatakan kalau ternyata ada hubungannya loh antara kelelahan subjektif dengan tingkat produktivitas. Jadi, kalau kamu kecapean, maka tingkat produktivitasmu juga pasti menurun. Tapi, kalau kamu cuma menunda pekerjaanmu aja dan gak mengerjakan tugasmu, artinya kamu harus membuat planning atau rencana untuk menyelesaikan semua tugasmu itu. Yang kedua adalah me time. Pasti kamu udah sering banget kan dengar kata me time ini. Nah, kalau diliput dari Tirto ID pada September 2020, menurut psikolog Anastasia, ternyata kita membutuhkan waktu minimal 30 menit dalam sehari untuk me time. Karena dengan me time, kamu akan merasa lebih baik lagi ketika kamu akan mengerjakan sesuatu nantinya. Yang ketiga adalah ternyata kita juga sangat membutuhkan traveling untuk istirahat sejenak dari hal-hal yang membuat kita stres loh. Kamu bisa banget coba traveling di wisata alam. Biasanya kamu akan banyak membutuhkan gerak tubuh, kayak berlari, berjalan, berenang, bersepeda, dan yang lain-lain. Karena kalau kamu menggerakkan tubuhmu, maka tubuhmu akan mengeluarkan hormon endorfin dan juga enkafalin yang fungsinya adalah memicu perasaan senang dan membuat seseorang lebih rileks. Tentunya perasaan rileks ini akan memberikan efek yang positif bagi kesehatan tubuhmu. Tapi selama pandemi seperti ini, kita kan nggak boleh ya keluar rumah untuk melakukan aktivitas seperti traveling misalnya. Jadi, apa aja sih yang bisa kita lakuin buat coping stres selama kita di rumah aja? Nah, yang pertama, kamu bisa nikmatin semua hal yang ada di rumahmu selama stay at home ini. Kamu bisa menikmatin suasana-suasana yang kamu senengin, seperti nonton drama sambil tiduran, dengerin lagu sambil ngopi di teras maupun balkon rumah kamu, atau kamu juga bisa menikmatin semangkuk mie hangat sambil liatin hujan di sore hari, dan hal-hal lain yang ngebuat kamu seneng tentunya. Yang kedua, kamu bisa ngelakuin hobi kamu yang sekiranya bisa kamu lakuin di rumah. Contohnya, kayak masak kue yang resepnya kamu dapat dari TikTok, melukis pemandangan yang kamu dapat dari internet mungkin, menggambar, nanam sayur-sayuran atau buah-buahan, atau yang lainnya. Dan yang terakhir, jangan lupa buat memotivasi diri sendiri dengan membaca kalimat-kalimat positif yang kamu dapat dari sosial media. Biar stres kamu bisa reda dan tentunya menambah semangat kamu lagi. Amin ngantuk guys, Amin ngantuk. Mbah, badannya tidak pundi? Pada nekani undangan. Ngasto KTP? Betul. Ayo. Tapi Pak, Alah, mboten usah tapi-tapian. Nah, Mbah, niki petugas KPPS saat niki sih Mbah tunjukkan undangan kali KTP nih, monggo. aku kok nggak digawé rene. Mbah, kula ming bantu ngarahke supados Mbah bisa memberikan hak suaranya dengan tertib dan lancar. Aku wis nyoblos. Tandane. Aduh, loh Mbah, mau jare nggawa surat undangan. Lah undangan apa niku? Pengajian.
Nah, gimana? Kamu udah tahu kan caranya coping stres di saat pandemi kayak gini? Kira-kira kamu pengen ngelakuin coping stres yang mana sih dari yang kita sebutin? Dan jangan lupa buat isi form untuk bahan evaluasi kami ya. Link form ada di deskripsi. Makasih ya udah mau belajar bersama kami. Semoga kita semua selalu sehat dan bebas dari stres. See you teman-teman.